Selamat datang dalam podcast panggilan Skolastikat MSC Pineleng. Bersama dengan saya Frater Dominikus Masombe MSC sebagai host dan Frater Yohanes Yarubatius MSC sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Sahabat hati kudus yang terkasih, seperti biasa kita akan BBSS, bincang-bincang singkat tapi tentunya santai. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Frater Rudi Batkes yang akan mensiringkan panggilannya bagaimana akhirnya dia memilih untuk menjadi seorang imam hati kudus. Nah, Frater Rudi ini menempuh panggilannya ini pertama-tama pada Seminarium Xaverianum di Ambon pada tahun 2017 dan 2018, lalu kemudian melanjutkannya di tahun 2018-2019 di Postulat MSC Pineleng, lalu pada tahun 2020-2021 melanjutkannya di novisiat, lalu kemudian mengikrarkan kaul-kaul pertamanya menjadi seorang MSC. Nah, Frater Rudi, saya ingin bertanya, kenapa Frater kemudian memilih untuk menjadi seorang pastor? Terima kasih dari host. Tapi pertama-tama saya harus memperkenalkan diri saya dulu, supaya bisa memahami dan juga bisa tahu. Pertama, nama lengkap saya tadi sudah dikatakan, ya. Saya berasal dari Desa Lorwembun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebelumnya dibilang Maluku Tenggara Barat, tapi sudah diganti menjadi Kepulauan Tanimbar. Nah, pertanyaan tadi mengantarkan saya pada pengalaman saya waktu masih di SMA. Waktu itu kalau mau dibilang awalnya saya tidak ada punya niat untuk menjadi seorang pastor, seorang imam. Itu pun ketika dari SD, SMP, SMA, saya pun tidak ada niat sedikit pun untuk menjadi seorang calon imam. Meskipun orang tua saya juga berpikir dan mengajak saya untuk masuk pastor, tapi saya tidak mau. Saya bilang, saya tidak mau menjadi pastor. Karena niat saya itu menjadi seorang penyuluh pertanian. Karena saya juga sekolah di SMK Pertanian. Lalu saya tapi beberapa cuman satu setengah semester saya pindah kembali ke SMA karena 1 dan 2 hal sehingga saya pindah. Tapi niat saya itu tetap tuh menjadi seorang penyuluh pertanian. Tapi dalam waktu berjalan, lalu pas tamat dari SMA Kormolin, saya dan ibu saya pas waktu itu mau pergi misa hari Minggu. Lalu kebetulan ada surat untuk promosi panggilan itu diberikan kepada stasi kami, stasi Santo Yosef Lorwembun, dari Seminar Xaverianum untuk meminta calon-calon supaya masuk kembali angkatan yang baru. Nah, di situ diberikan kesempatan siapa yang mau masuk di Seminar Xaverianum, ancungkan tangan. Nah, saya dengan bagaimana semacam terdorong begitu, didorong oleh tentunya ada keterpanggilan, ketergerakan hati dari dalam diri yang membuat saya ancungkan tangan. Dan ibu saya juga sontak kaget. Kenapa ya? Kamu kan awalnya ibu bilang kamu masuk tapi kamu tidak mau. Tapi kenapa hari ini kamu langsung mau? Tapi saya bilang itulah panggilan. Saya bilang untuk ibu saya itulah panggilan. Jadi bagaimanapun ibu saya terima dan keluarga saya juga terima. Dan puji Tuhan dalam proses kami mengikuti tes semua, saya bisa lulus dari tes itu dan masuk ke Xaverianum. Dan itulah awal di mana saya panggilan untuk menjadi seorang calon imam itu. Ya, terima kasih Frater Rudi, sharing yang cukup mendalam, yang menginspirasi kita semua ya Frater Rudi. Pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah penting. Kenapa Frater memilih MSC? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan ini juga sungguh membuat hati saya sedikit gembira, senang. Karena itu menjadi suatu bentuk dari apa yang sekarang saya sudah alami di dalam tarekat MSC. Awalnya begini ceritanya, ketika saya mengalami masa-masa SMA, SMP dan juga itu kami juga kan waktu itu ikut PPA.
di stasi kami. Nah, lalu dalam mengikuti PPA itu ada satu figur dari seorang pastor, seorang MSC juga, namanya Pastor Sambo Maris. Dia juga asli desa kami, desa Lorembun, sehingga tiap kali dalam memimpin misa di stasi kami, saya selalu melihat pribadi yang rendah hati, pribadi yang sabar, pribadi yang mau menyapa. Ya, jarang sekali saya mendapat imam-imam yang ketika hadir buat misa, ketika buat misa setelah itu langsung pulang. Tapi ketika kehadiran Pastor MSC, khususnya Pastor Sambo Maris ini sedikit membuat hati saya itu punya kerinduan begitu untuk mengikuti cara hidup dari beliau, dan juga dengan hidup rohaninya yang sungguh luar biasa itu yang menginspirasikan saya untuk mau menjadi MSC. Dan itu nampak dari bagaimana saya terus membina, menguatkan diri saya khususnya dalam hidup berdoa. Itu yang saya ikuti dari beliau, karena kehadiran beliau dan sapaan itu yang membuat saya merasa ya inilah tempat di mana menjadi pelabuhan bagi saya untuk menjadi membina, mendidik saya untuk menjadi seorang calon imam, khususnya menjadi seorang MSC yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Frater Rudi. Ya, sobat sekalian, sharing dari Frater Rudi tadi semakin memperdalam iman kita kepada Tuhan, bagaimana Tuhan itu memanggil kita ya. Frater Rudi mengalami sosok Tuhan itu dari berbagai figur, salah satunya figur Imam MSC, dan kemudian memilih untuk mengikuti jalan Tuhan itu. Nah, Frater Rudi sudah men-sharingkan panggilannya dan kita sudah mengenal Frater Rudi meskipun belum lebih dalam. Karena itu, sahabat sekalian, kalau mau mengenal Frater Rudi lebih dalam, silakan add Facebook dan Instagram dari Frater Rudi yang tertera pada link deskripsi di bawah ini. Nah, sobat hati kudus semua, Tuhan memanggil kita dengan berbagai macam cara, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Frater Rudi dalam sharingnya sudah mengatakannya terhadap panggilannya itu. Bagaimana dengan kita semua, sahabat sekalian? Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Salam hati kudus.